Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dari buku ajaran mazhab Al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Kita masuk pada poin yang kedua tentang haramnya musik ya. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama Syafi'iyah, tidak ada khilaf di kalangan mereka bahwasanya musik hukumnya haram. Dan bahkan bukan cuma ulama Syafi'iyah, 4 mazhab, ya, mazhab Maliki, mazhab Hambali, ya, mazhab Hanafi, semuanya menyatakan alat musik itu haram. Ya. Mereka tidak memperinci apakah musik tersebut digunakan untuk qasidah, untuk musik-musik Islami, atau untuk memuji Rasulullah SAW. Tidak, mereka bicarakan tentang alat musik itu sendiri sudah haram tanpa memperhatikan tentang lirik yang dinyanyikan dengan alat musik tersebut. Dan di antara hal yang menyedihkan di zaman sekarang ya, musik adalah suatu hal yang sudah biasa ya. Di mana-mana ada musik ya. Bahkan sampai ada ucapan apa bisa hidup tanpa musik ya. Dan kenyataan yang ada, kita ke mana-mana biasanya kita dengar musik. Di pesawat kita dengar musik, terkadang di bis juga kita dengar musik, terkadang di kereta juga kita dengar musik, di rumah juga kita dengar musik ya. Hampir rata-rata seorang tidak terhindar dari musik ya. Ini yang perkara yang haram tapi tersebar ya, di mana-mana. Yang lebih menyedihkan lagi jika ternyata yang memainkan musik tersebut adalah ustadz atau kiai ya, apalagi kemudian dijadikan sarana untuk berdakwah ya. Sebagian mereka dijadikan sarana untuk beribadah ya, dengan beribadah, dan ini adalah bentuk tasyabbuh kepada orang-orang Nasara yang mereka beribadah dengan alat-alat musik ya. Mereka mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil, janganlah kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Sebagian mereka mengatakan adanya nada dan dakwah ya, mencampurkan antara dakwah dengan alat musik. Ini hal-hal yang banyak tersebar bukan cuma di tanah air kita, tapi secara umum di negeri-negeri kaum muslimin ya. Padahal ulama telah ijma' akan haramnya ya. Yang lucunya sebagian orang-orang yang mengaku selalu kami bermadzhab Syafi'i, bahkan mengatakan harus bermadzhab, tapi ketika sudah bicara tentang musik, dia tidak pakai mazhab, tidak pakai mazhab manapun. Ya, kemudian dia berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm lah rahimahullah, atau berdalil dengan Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ya. Adapun mazhab tidak dipakai, padahal selalu kami bermadzhab Syafi'i. Ketika sudah bicara musik, mazhab enggak dipakai sama sekali. Sebagian mereka ada yang nekat mengakui bahwasanya memang mazhab Syafi'i mengharamkan musik. Tetapi kondisi sekarang berubah sehingga hukum berubah. Menakjubkan saya dengar ada sebagian yang berkata demikian. Ternyata kita tahu mazhab yang kita agungkan bersama dan mereka agungkan mazhab Syafi'i ternyata mengharamkan musik. Tapi apa boleh buat tatkala mereka sedang dengan musik ya, mereka terpaksa meninggalkan mazhab yang mereka agungkan tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan alat musik. Mungkin audionya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum yang berkaitan dengan alat musik, juga hal-hal yang berkaitan dengannya ya. Yang berkaitan dengannya. Saya akan memberi gambaran global sebelum kemudian saya akan menyebutkan perkataan para ulama dan dalilnya secara lengkap ya dari buku
Saya akan bicarakan tulis secara global, tolong diperhatikan ya. Eh, Hukum musik ya. Nyanyian, lagu tanpa musik dan syair. Jadi ada 3 hal yang mau kita bahas ya. 3 hal yang kita bahas. Yang pertama hukum musik ya. Hukum alat musik. Kemudian yang kedua adalah hukum nyanyian. Ya, tanpa musik tentunya, ghina. Kemudian hukum syair. Syair-syair Arab ya. Nah, bagaimana insyad yaitu apa namanya melantunkan syair-syair Arab. Syair-syair Arab. Secara umum ketika berbicara tentang alat musik, maka alat musik ada 2 macam ya. Yang pertama adalah duf ya. Atau rebana. Tapi tanpa lonceng-lonceng di sampingnya ya. Di samping atau tepinya. Maka ini hukumnya boleh dipakai atau digunakan ya, dalam acara-acara walimah ya. Acara-acara walimah seperti walimatul urs, seperti walimah seperti apa? Ya, kesenangan seperti walimah pernikahan. Kemudian misalnya hari Id ya. Hari Id. Kemudian misalnya khitanan mungkin ada yang mau pakai. Ini diperbolehkan ya. Ini boleh diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah alat musik yang lain. Alat-alat musik yang lain. Yang lain ya. Yang disebut oleh para ulama dengan al-ma'azif atau alatut tarb. Al-ma'azif. Ini contohnya ya adalah kecapi, robab ya, kecapi. Kemudian gitar ya. Kemudian misalnya seruling, mizmar ya. Ada mereka sebutnya sanj, itu semacam dua lempengan yang ditepukan ya. Dan lain-lain ya, kecapi, gitar, seruling ya. Apalagi zaman sekarang dengan berbagai macam alat musik modern ya seperti piano ya, kemudian banyaklah alat-alat musik zaman sekarang. Maka ini hukumnya ijma'. Hukumnya haram dengan ijma' ulama. Adapun hukum nyanyian tanpa musik ya, maka nyanyian para ulama ketika mereka bahas, mereka ada menyebutkan 2 model nyanyian. Ini tanpa musik ya. Yang pertama, kalau nyanyian dengan musik jelas haram ya. Nyanyian tanpa musik. Atau kita boleh ya. Nyanyian dengan musik tentu haram. Adalah haram ya. Karena musik haram. Hukumnya haram dengan ijma'. Atau kita bagilah ya. Yang haram, kemudian yang boleh, yang haram pertama dengan alat musik.
Kemudian yang kedua, ya, jika syairnya atau liriknya haram, ya. Liriknya haram, ya, meski tanpa musik. Kemudian yang ketiga, ini apa namanya? Meski tanpa musik, namun nada-nadanya benar-benar membuat fly, torp, membuat fly, ya. Bahasa Indonesianya apa? Membuat melayang, ya, fly apa gimana? Melayang, ya. Yang dalam bahasa disebut dengan al-mutribah. Al-mutribah, ya. Ini yang dibahas oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Rajab Al-Hambali punya syarah Sahih Bukhari namanya juga Fathul Bari, sama dengan Ibnu Hajar punya syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, tapi Ibnu Hajar Syafi'i, Ibnu Rajab Al-Hambali bermadzhab Hambali. Dia menyebutkan al-ghina yang dibolehkanlah ghinanya orang-orang Arab, adapun ghina yang timbul belakangan ketika orang-orang Ajam masuk dalam Islam sehingga mereka membuat nyanyian-nyanyian yang benar-benar membuat fly, buat melayang, ya, maka hukumnya sama dengan seperti alat musik. Ini yang diharamkan oleh sebagian sahabat, oleh Ibnu Mas'ud, ya, di antaranya, ya. Nanti yang kita jelaskan. Yang boleh tentunya apa namanya? Dengan syarat yang boleh jika tanpa musik, kemudian liriknya mubah, tidak mengapa. Kemudian tidak terlalu sering, ya, tidak keseringan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau keseringan maka tetap tidak haram, tetapi merupakan kebodohan. Dan ditolak syahadahnya. Ini yang kata Ibnu Rajab rahimahullah dengan disebut ghinaul Arab, ya. Ya. Beda dengan ghinaul Ajam. Kata mereka ghinaul Arab tidak seperti nyanyian orang Ajam yang benar-benar nadanya luar biasa yang buat orang lalai. Adapun syair-syair Arab, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka ini boleh secara mutlak, meski banyak atau sering, tidak mengapa. Di antaranya Al-Huda itu adalah syair yang dibaca oleh seorang penggembala onta ketika ingin agar ontanya bisa berjalan dengan cepat. Ini di antara mungkin saya boleh ringkaskan tentang hukum alat musik. Ya, memang ini mungkin perlu ditinjau kembali bagaimana dengan alat nyanyian tanpa alat musik, ya, tetapi nadanya benar-benar membuat melayang. Ini yang zahir dari perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, seakan-akan dia mengatakan haram, tapi wallahu alam, ya, ini perlu ditinjau kembali. Kemudian hukum yang selanjutnya berkaitan dengan hukum apa namanya? Hukum akapela, ya. Ya. Bagaimana hukum akapela? Yaitu musik dengan apa namanya, suara yang menyerupai alat musik. Dan ada sekarang model seperti ini, ada seorang misalnya suatu grup
grup semacam band, terus ada satu orang yang kemudian meniru gitar sebagai melodi, satu orang ada yang meniru sebagai bass ya, dengan meniru dengan pakai bass dengan cara mereka, ada sebagian meniru sebagai misalnya drum band, jadi menggunakan suara dia seakan-akan dia sedang main drum band ya, main drum ya, kemudian ada lagi misalnya yang bagian nada yang lain ya, dan macam-macam ya. Saya tidak bicara tentang suara 2, suara 3, tapi saya bicara tentang suara yang menyerupai alat musik. Bisa menyerupai melodi, gitar melodi, bisa menyerupai bass, ya, bisa menyerupai drum, bisa menyerupai seperti itu ya. Bisa menyerupai seruling, ya, bisa menyerupai piano. Ya. Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab, ini hukumnya haram. Ya. Ini hukumnya haram. Haram. Ya, karena dua hal. Pertama, karena sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan yang lainnya, asy-syari'ah la tufarriqu baina al-mutamathilain. Syariat tidak membedakan dua hal yang sama. Maka alat musik adalah alat yang digunakan untuk membuat nada, misalnya bass, misalnya gitu. Tapi suara juga bisa niru. Tatkala alatnya bisa dengan alat dibuat dengan dawai atau alat dibuat dengan suara, ternyata sama hasilnya, maka syariat tidak membedakan dua hal yang berbeda. Sama hasilnya, ya sudah, hukumnya sama. Orang kalau tidak tahu, tidak melihat itu adalah tiruan suara akapela, dia akan menyangka dia nyangka adalah alat musik. Jadi itu alat musik. Dan ini mulai muncul baik di Indonesia maupun di luar negeri yang mereka benar-benar canggih ketika mereka meniru alat-alat musik persis seperti alat musik. Jadi saya katakan syariat tidak membedakan antara dua hal yang sama. Hasilnya sama. Kenapa? Karena hasilnya sama. Hasilnya sama meski sumber berbeda. Meski sumber berbeda. Apakah satunya sumbernya adalah alat atau satunya sumbernya adalah suara? Hukumnya haram karena dua hal ya. Karena dua hal. Yang kedua, karena dampaknya sama. Apa itrab, al-itrab. Bikin fly. Bikin fly ya. Melayang, enak dengernya. Seperti alat musik ya. Ya. Dan apa namanya? Tatkala dari sisi suaranya sama, hasilnya sama dan dampaknya juga sama, maka zahir hukumnya haram. Ini difatwakan oleh banyak ulama zaman sekarang. Mereka mengatakan bahwasanya meskipun akapela tapi hukumnya menjadi haram karena dua hal ini ya, karena dua hal ini. Wallahu a'lam bishawab ya, inilah mungkin sekilas yang saya sampaikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang saya akan sampaikan. Dari sini kita dapati bahwasanya ketika ada orang pura-pura tidak tahu, kemudian mencoba menyamakan hukum nyanyian Arab dengan alat musik, tentu dia ini wallahu a'lam karena apakah dia tidak ngerti, tidak baca perkataan para ulama, atau dia sudah tahu cuma dia berusaha membutakan kaum muslimin sehingga berdalil dengan bolehnya syair untuk mengharamkan musik. Ini hal yang aneh ya. Karena ini dua hal yang berbeda, para ulama membedakan. Bagaimana kita mengharamkan syair? Syair boleh jelas. Kemudian ada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu yang penyair Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bilang syair musik. Musik istilah. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Para ulama membedakan, Nabi SAW membedakan. Ya, musik jelas ma'azif, ada secara bahasa Arab ada. Alat musik ya, alat musik beda. Ya, jangan bilang bahwasanya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, tentu ini adalah suatu kesalahan besar. Apakah dia
tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar. Atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sukai, sehingga dia meninggalkan perkataan ulama, perkataan mazhab, ya. Kemudian dia mengatakan halal dengan menyamakan antara musik dengan syair. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara global insya Allah akan kita bahas setelah ini. Tolong difoto. Baik, kita sekarang fokus pada hukum musik, ya, hukum alat musik. Hukum alat musik, ya, haram, ya, tentu haram. Atau dalil-dalil, haramnya alat musik. Di antaranya dari Al-Quran, kemudian dari Al-Hadis. Ya. Apabila Al-Quran, dari Al-Quran ada beberapa ayat, ya, ayat yang paling tegas dalam surat Luqman, kalau nggak salah ayat 6, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia, ada yang membeli lahwal hadis, perkataan sia-sia. Liyudhil an sabilillah, untuk menyesatkan manusia. Manusia dari jalan Allah. Lahwal hadis dalam ayat ini, ya, semua sahabat yang menafsirkan ayat hadis ini, semua sahabat dan tabi'in yang menafsirkan ayat ini sepakat lahul hadis sama dengan al-ghina, nyanyian. Ya. Di antaranya dari sahabat, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah. Adapun tabi'in sangat banyak, tabi'in di antaranya Mujahid, ya. Kemudian Qatadah, Makhul, kemudian di antaranya Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Ikrimah. Rata-rata di antaranya murid dari, ada sebagian murid Ibnu Mas'ud, ada sebagian murid Ibnu Abbas, ya. Baik. Sehingga Asy-Syaukani dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan ini adalah pendapat qaul sahabat wa tabi'in. Dia mengatakan lahul hadis ditafsirkan dengan nyanyian, ya, dengan nyanyian, ghina adalah perkataan para sahabat dan tabi'in. Ya. Kalau kita mau ngambil zahir tafsiran para sahabat, kita bilang nyanyian haram secara mutlak. Tapi kita harus tafsirkan apa maksud nyanyian yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Abdullah, para sahabat yang lain. Bahkan Ibnu Mas'ud berkata, wallahi innahu ghina, demi Allah ini adalah nyanyian yang dimaksud dengan lahwal hadis, yang melalaikan manusia. Ini adalah nyanyian. Siapa yang lebih tahu tentang firman Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling ahli tafsir kalau bukan para sahabat? Setelah para sahabat, siapa yang paling ahli tafsir? Para tabi'in.
Benar ada tafsiran lain dari ahlul hadis, ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nadhr bin Harith, orang musyrik dahulu ketika dia ingin melalaikan orang dari Al-Qur'an, maka dia bawakan kisah-kisah mungkin dari India dari mana supaya orang tidak dengar Al-Qur'an tapi dengar ceritanya. Itu salah satu tafsiran, itu benar. Ini ayat ini umum mencakup segala perkara yang melalaikan, tetapi sepakat ulama bahwasanya nyanyian masuk dalam tafsiran ayat ini. Karena sebagian orang berkilah, "Ya Ustaz, ini tafsirnya ada 4 tafsiran, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang iya." Tetapi meskipun mereka sebut 4 tafsiran, sepakat bahwasanya nyanyian masuk dalam ayat ini. Dan ini tafsiran para sahabat dan tabi'in. Tafsiran para sahabat dan tabi'in. Ini perkataan para sahabat dan tabi'in. Terus kita mau pakai perkataan siapa lagi? Nyanyian, ya. Apa ini maksud nyanyian di sini? Baik. Maksud nyanyian al-ghina, tadi kita sudah jelaskan nyanyian ada yang haram, ada yang halal, ya. Adapun nyanyian Arab, ya, tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya bahwasanya nyanyian Arab tidaklah haram, tapi dia makruh. Nyanyian hukumnya makruh, tapi masih namanya makruh itu masih boleh. Masih dalam koridor boleh, ya. Makruh itu masih dalam koridor boleh, tapi tidak sampai bayyinul haram, tidak sampai haram kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menafsirkan yang maksudnya nyanyian di sini adalah nyanyian bisa nyanyian dengan alat musik kata Ibnu Rajab disebutkan di Fathul Bari, atau nyanyian tadi menggunakan nada-nada yang diciptakan oleh orang-orang ajam non Arab, nada-nada yang membuat orang lalai. Mungkin naik turun meskipun tanpa musik hasilnya sama. Ya. Sehingga makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-ghina yumbitun nifaq. Al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyian itu menimbulkan kemunafikan. Benar, kemunafikan, dan ini kita bilang mereka sahabat, mereka lebih ngerti, ya. Lebih ngerti tentang maksud Allah Subhanahu wa taala dan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya ghina di sini bukan secara mutlak, ya, sebagaimana tadi saya jelaskan pada tafsiran yang pertama, perincian yang pertama, tapi al-ghina di sini ditafsirkan oleh Ibnu Rajab ketika Ibnu Mas'ud mendapati orang-orang ajam, yaitu orang Arab, Romawi, Persia, yang mereka sudah punya alat musik tentunya. Ketika mereka masuk Islam, mereka buat nyanyian, ya, dengan alat musik, maka Ibnu Mas'ud mengatakan itu adalah ghina, maksudnya ghina yang dinyanyikan dengan alat musik. Atau tadi zahir dari perkataan Ibnu Rajab, dia menafsirkan juga maksudnya nyanyian di sini adalah nyanyian yang seperti bukan nyanyian Arab tetapi nyanyian ajam yang nadanya benar-benar melalaikan, membuat orang fly. Ini ayat yang jelas. Ada ayat-ayat yang lain juga, ya. Kalau ini nas, ya, ayat yang tegas. Ada ayat lain juga menyatakan bahwasanya musik itu haram, seperti diantaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, "Ya iblis, wahai iblis, sesatkanlah siapa yang kau mampui dari anak Adam anak-anak Adam dengan suaramu, ya." Yang benar, iblis menyesatkan dengan berbagai macam cara, di antaranya iblis menyesatkan dengan suara. Tetapi suara di sini yang benar, tafsiran yang benar adalah segala hal yang melalaikan, ya. Apakah dengan dakwah yang tidak benar, apakah dengan apa saja. Tetapi sebagian tabi'in menafsirkan suaramu dengan al-ghina, ya. Kalau saya tidak salah ingat tafsiran Mujahid, ya, salah seorang tabi'in. Kalau tidak salah Mujahid, ya, menafsirkan bisautik dengan suaramu adalah dengan al-ghina, nyanyian. Sehingga para ulama juga berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya musik itu haram. Di antara juga mereka berdalil dengan ayat-ayat lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zura
Itu orang-orang di antara ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri ibadur rahman yaitu dan orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Zur itu apa? Sesuatu yang dihiasi, sesuatu yang dihiasi. Di antara para tabi'in ada yang menafsirkan maksudnya adalah nyanyian, al-lagu, nyanyian. Jadi bukan cuma nyanyi. Ini lebih apa sifat ibadur rahman bukan cuma tidak nyanyi, tapi bahkan tidak menghadiri acara nyanyian. Ya. Bukan hanya mereka tidak bernyanyi, bahkan mereka tidak menghadiri acara nyanyian. Demikian juga ayat yang lain, ya. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Jika mereka mendengar hal yang melalaikan, mereka berpaling, maka mereka berpaling. Maksudnya yang melalaikan di antaranya kata sebagian salaf yaitu al-ghina, nyanyian. Taib ini adapun ayat-ayat lain saya bilang ini masih ada kemungkinan, tapi ayat yang pertama sangat jelas sebagai tafsiran para sahabat, lengkap semua sahabat dan tabi'in sepakat bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian. Adapun hadis, ya. Hadis-hadis ada sekitar 6 hadis disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Tahrim ala Tarb, ya. Di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari Al-Bukhari. Ya. Saya bacakan hadisnya, ya. Hadisnya ma'ruf tentu, la yakuna aqwam min ummati. Tapi saya ingin bacakan dari Sahih Al-Bukhari, ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, di jilid 7 ayat 106, halaman 106 kata Imam Bukhari, bab ma jaa fi man yastahillul khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi. Bab tentang orang yang menghalalkan khamr dan menamakannya dengan selain nama khamr. Lihat, Imam Bukhari sedang buat sebuah bab. Dan kita tahu bahwasanya fiqhul Bukhari fi tabwibihi, fikih Imam Bukhari itu berdasarkan bab-bab yang dia buat. Sekarang dia sedang membuat suatu bab, kemudian dia berdalil, dan dalilnya harus hadis yang sahih menurut Imam Bukhari, hadisnya sahih menurut Bukhari. Kemudian dia berkata, wa qala Hisham bin Ammar, berkata Hisham bin Ammar. Di sini Imam Bukhari tidak mengatakan haddatsani, tapi dia mengatakan wa qala. Dan kalau dalam ilmu hadis disebut hadis muallaq. Nah, di sinilah Ibnu Hazm rahimahullah berusaha mendhaifkan hadis ini dengan mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan dengan ta'liq, tidak mengatakan haddatsani dan hadisnya dhaif. Dibantah oleh para ulama bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari, ya, tersambungkan dengan Hisham bin Ammar. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang bukan melewati Al-Imam Bukhari tapi melewati yang lain melalui Hisham bin Ammar. Dan bahkan banyak riwayat-riwayat yang langsung menyambung kepada di atas Hisham itu Sadaqah bin Khalid. Intinya hadis ini sahih. Hadis ini sahih dan Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini. Yang tidak menyebutkan hadis yang lain. Perhatikan sini, beliau tidak menyebutkan hadis yang lain dalam bab ini kecuali hadis ini. Beliau berkata, wa qala Hisham bin Ammar qala haddatsana Sadaqah bin Khalid qala haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsana Atiyah bin Qais al-Kilabi qala haddatsana Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari. Wallahi ma kadzabani sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya sahabat ini Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun. Akan ada dari umatku suatu kaum yastahilluna al-hira wal harira, yang mereka menghalalkan al-hira yaitu zina, wal harira
menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, wal khamra menghalalkan khamar, wal ma'azib dan menghalalkan alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin, akan ada suatu kaum yang mereka singgah di samping gunung, samping bukit. Yaruhu alaihim bisarihatin lahum, kemudian kambing-kambing mereka, ternak-ternak mereka digembalakan. Ya'tihim al-faqir lihajatin. Terus ada seorang fakir datang kepada mereka, ada keperluan, fayaqulun. Maka orang-orang ini berkata kepada fakir tersebut, irji ilaina ghadan, kembalilah kepada kami besok. Fayubayyituhumullah wa yada'ul alam. Namun pada malam hari tersebut Allah timpakan adab kepada mereka, Allah angkat gunung, Allah timpakan kepada mereka. Wa yamsahu akharin kiradatan khanazir, dan Allah merubah sebagian mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini dalil yang sangat tegas bahwasanya alat musik itu haram dari beberapa sisi. Pertama bahwasanya Nabi mengatakan dalam rangka mengingatkan, la yakunanna, akan ada min ummati aqwamun, dari umatku suatu kaum, ya, ini peringatan, ya. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda mukjizat Nabi menyebut tentang perkara yang terjadi masa depan. Di antara tanda hari kiamat adalah orang menghalalkan musik, ya. Ya, dari umatku, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi belum ada yang mengharamkan musik, ya. Mungkin Romawi, Persia, mereka sudah haramkan musik dari dulu, tapi Rasulullah berbicara tentang umatnya. La yakunanna aqwamun min ummati, akan ada dari umatku satu kaum yang mereka istilah hira, menghalalkan zina. Kita bilang siapa sih umat Muhammad mengharamkan zina? Kita ternyata baru-baru ada seorang mahasiswa atau dosen IAIN yang kemudian menghalalkan zina, yang baru-baru heboh, ya. Yang tidak kita bayangkan, ternyata memang benar-benar ada dengan berbagai macam dalih, ya. Ternyata ada dari umat Muhammad yang menghalalkan zina, yang penting cocok sama cocok, yang penting bukan istri orang, ya. Enggak apa-apa, bukan namanya zina, ya. Bukan namanya zina, waliyadzubillah, ya. Jadi boleh, ya. Jadi ternyata ada. Ini tanda-tanda mukjizat Nabi, tanda hari kiamat, dan ternyata ada di zaman kita orang Indonesia yang kemudian menghalalkan zina. Mudah-mudahan dia bertobat, ya. Silhila wal harira, kemudian mengharamkan kain sutra bagi laki-laki, dan itu sudah banyak, ya, orang-orang yang kemudian mengatakan sutra halal bagi laki-laki. Wal khamra, menghalalkan khamar, dan Imam Bukhari tadi mengatakan tentang orang yang bab fiman yastahilul khamr, tentang orang yang menghalalkan khamar, wa yusammihi bi ghairi ismihi, dan menamakan khamar dengan nama yang lain. Apakah dibilang ini minuman kesehatan atau minuman ruhani atau apalah, macam-macam mereka namakan. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Alat musik. Jadi Rasulullah menggandingkan 4 perkara. Zina, alat sutra, kain sutra bagi laki-laki, kemudian bir, dan alat-alat musik. Ini semuanya haram. Ini menunjukkan, kata Nabi, yastahillun, akan menghalalkan, berarti hukumnya haram. Kemudian juga di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada suatu kaum, entah apa yang mereka lakukan, apakah mereka berzina, apakah mereka menghalalkan sutra, atau mereka minum khamar, tapi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah angkat gunung, Allah timpakan kepada mereka, dan sebagian mereka dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Mereka melakukan perkara-perkara yang haram yang sudah disebutkan oleh Nabi tadi, 4 perkara yang haram. Ini dalil sangat tegas bahwasanya musik itu haram, dan al-ma'azif dengan kesepakatan para ulama adalah alat musik. Alat musik. Taib. Hadis ini sahih. Saya katakan tadi, Imam Bukhari mensahihkan hadis ini, maka dia masukkan Sahih Bukhari, dan dia berdalil dengan hadis ini untuk membuat suatu bab, dan dia tidak menyebutkan hadis yang lain. Biasanya Imam Bukhari, kebiasaan beliau kalau menyebut satu bab, beliau menyebutkan misalnya hadis mu'allaq, kemudian beliau menyebutkan hadis usul, hadis utama, tapi beliau terkadang menyebutkan perkataan salaf, ya, atau hadis-hadis yang mu'allaq. Ya, tapi ini tidak. Kali ini Imam Bukhari menyebutkan satu bab dan hadis ini doang. Ya, sehingga hukumnya hadis ini nyambung, meskipun Imam Bukhari mengatakan qala Hisham bin Ammar, ya. Meskipun Imam Bukhari mengatakan qala Hisham Hisham bin Ammar, ya. Dan itu guru beliau, dan Hisham bin Ammar adalah guru Imam Al-Bukhari, sehingga dianggap sambung oleh para ulama. Oleh karena Ibnu Hajar telah membahas dalam Taghliqut Ta'liq, kemudian menyebutkan sanad-sanadnya yang menyambungkan hadis ini, dan banyak sekali, ya. Sebenarnya kalau saya ada waktu, saya ingin gambar sanadnya sehingga jelas bahwa ini hadis sahih, tidak benar perkataan Ibnu Hazm rahimahullah. Tapi mudah-mudahan suatu saat ada waktu, mungkin saya dengan murid-murid saya mungkin ingin gambar sanadnya supaya jelas, ya. Ya. Tapi cukuplah, tidak perlu kita gambar sanadnya, cukuplah yang mensahihkan hadis ini banyak sekali. Pertama, Imam Al-Bukhari.
dalam sahihnya. Kemudian yang mensahihkan juga Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya Al-Mustakhraj Sahih Bukhari. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili dia meriwayatkan hadisnya dalam Sahih Bukhari tapi bukan lewat jalur Bukhari, dalam jalur lain. Jadi kalau Imam Bukhari meriwayatkan jalur ini dia lewat jalur lain, tetapi ini menguatkan hadis ini karena diriwayatkan dari jalur lain oleh Abu Bakar Al-Ismaili. Kemudian Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis dalam sahihnya. Kemudian Hafiz Ibnu Shalah juga meriwayatkan mensahihkan hadis dalam Ulumul Hadis. Badruddin Ibnu Jama'ah juga mensahihkan hadis ini, ya. Kemudian Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Ikhtisar Ulumul Hadis mensahihkan hadis ini. Ibnul Mulaqin, ahli hadis. Ini ahli hadis semua, ya. Kemudian juga Al-Iraqi, ya, mensahihkan hadis ini juga. Badruddin Al-Aini, ya, mazhab Hanafi juga mensahihkan hadis ini dalam Umdatul Qari. Ibnu Hajar Asqalani, ahli hadisnya ulama Syafi'iyah, juga mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Taghliq at-Ta'liq. Kemudian Ibnu Wazir, ya, juga mensahihkan hadis ini. As-Sakhawi dalam Fathul Mughith, Ahmad Syakir, Al-Albani, ya, Syuaib Al-Arnaud, ya. Ahli hadis zaman sekarang apa? Albani, Syuaib Al-Arnaud. Albani, Syuaib Al-Arnaud. Semua mengatakan sahih. Ya. Kemudian dibuang semua ulama ini, ambil Ibnu Hazm, ya, tentu ini tidak tepat, ya, itu tidak tepat, dan mereka lebih hebat dari Ibnu Hazm dalam masalah hadis dan lebih banyak, lebih hebat, lebih banyak. Taib, kita lanjutkan. Oleh karenanya dalam haramnya musik ini adalah ijma, ya. Ijma. Sepakat. Sudah disepakati ulama sebelum lahirnya Ibnu Hazm rahimahullah. Dan Ibnu Hazm rahimahullah adalah ulama besar dari Maghrib. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah menganggap penyelisihan Ibnu Hazm tidak dianggap dalam banyak hal karena dia banyak menurut mereka nyeleneh sehingga penyelisihan tidak dianggap. Kalau seandainya belum terjadi ijma, maka pendapat Ibnu Hazm mungkin kita bisa anggap merusak menjadikan ijma tidak akan terjadi. Tapi ijma sudah terjadi sebelum lahirnya Ibnu Hazm. Sehingga perkataan Ibnu Hazm ini tidak bisa merusak ijma yang sudah terjadi sebelumnya. Apalagi setelah itu, setelah beliau meninggal juga para ulama ijma. Jadi terjadi ijma sebelum dan sesudahnya. Ya, saya ulangi, terjadi ijma sebelum Ibnu Hazm lahir dan sesudah Ibnu Hazm wafat. Jadi mau tidak mau kita tahu bahwasanya kalau sudah ijma itu perkataan lebih kuat, sangat kuat. Berarti sepakat, bukan hanya sekedar haram saja, tapi sepakat ulama, ya, bahwasanya ini ijma, ya. Taib. Makanya saya nukilkan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Perhatikan, ya. Saya nukil dulu yang perkataan ijma. Ibnu Jarir At-Tabari wafat 310 Hijriah. Jauh sebelum Ibnu Hazm lahir. Dia mengatakan faqat ajmal ulama al-amsar ala karahiyatil ghina wal man' minhu. Para ulama sepakat tentang dibencinya nyanyian dan larangan dan dilarang, ya. Kemudian Al-Baghawi wafat 516, wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Bahwasanya para ulama telah sepakat tentang haramnya seluring-seluring, alat-alat musik diharamkan, ya. Ibnu Qudamah wafat 540 Hijriyah mengatakan wa amma alatul lahwi katumbur wal mizmar wasyababa fala qat'a fihi annahu alatun lil ma'siyah bil ijma' falam yuqta' bi sariqatihi kal khamr. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, adapun alat-alat yang melalaikan seperti tumbur, yaitu tumbur alat musik, mizmar, seruling, syababa sama. Syababa ini semacam seruling, maka kalau ada yang mencurinya maka tidak perlu dipotong tangan. Kenapa tidak perlu dipotong tangan? Annahu alatun lil maksiyat bil ijma', karena para ulama sepakat itu alat maksiat. Falam yuqta' bi saraqatihi kal khamr, maka tidak dipotong tangannya orang yang mencurinya seperti mencuri khamr. Ini Hambali
tadi Tabari, kemudian mazhab Syafi'i meriwayatkan ijma', mazhab Hambali meriwayatkan ijma', Al-Qurtubi mazhab Maliki juga meriwayatkan ijma'. Beliau berkata, fa amma ma abda'u sufiyah al-yaum minal idman ala sama'il maghani bil alatil mutribah. Adapun perkara yang diada-adakan oleh orang sufiyah pada hari ini, yang di mana mereka demen mendengar nyanyian-nyanyian dengan alat-alat musik. Famin qabili ma la yukhtalu fi tahrimihi. Ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan tentang keharamannya. Lakinnan nufusa syahwaniyah wal aghrad syaitaniyah qad ghalabat ala katsir mimman yunsabu ila al-khair wa syuhira bi dzikrihi hatta ammau anta ummu an tahrimi dzalika wa an fuhshihi. Ya, akan tapi banyak jiwa-jiwa yang syahwat dan tujuan-tujuan syaitan yang telah mendominasi banyak orang yang mereka sebenarnya orang-orang baik, ya. Kemudian terkenal, ya, dikenal dengan kebaikan mereka, sehingga akhirnya mereka dijadikan buta, tidak bisa melihat haramnya hal ini dan buruknya hal ini. Jadi ulama dari mazhab dan ini banyak penukil ijma' saya sebut tadi Abdul Abbas Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Salah, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab. Terakhir saya sebutkan perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau berkata, perhatikan, wal autar wal ma'azif kat tumbur wal udi was sanj aidil autari wal rabab wal janj wal kamanjah was sintir wad dirij. Ini alat musik disebut ini, ada mungkin ada gitar, mungkin ada kecapi, ada dawai, ada seruling, ya, ada janj. Apa itu? Janj itu apa sih? Saya lihat tadi di kamus. Ada sintir, semacam alat musik sebenarnya terbuat dari tembaga, ya, dan macam-macam, ya, yang bersenar-bersenar, ya. Wa ghairu dzalika minal alatil masyhurah, dan alat-alat yang lain terkenal inda ahli lahwi wasafah wal fusuq, yang sering dipakai oleh orang suka lalai, orang bodoh dan orang-orang fasik. Hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf. Ini semuanya haram tanpa khilaf. Wa man haka fihi khilafan, siapa yang mengatakan ada khilaf, faqad ghalata aw ghalaba alaihi hawahu. Yang bilang ada khilaf, perhatikan, yang bilang ada khilaf, maka dia telah salah dan telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Hatta asammahu wa a'mahu, sehingga hawa nafsunya membuat dia tuli dan buta. Wa mana'ahu dahu, sehingga dia terhalangi dari ikut petunjuk yang biasa dia jalani. Wa zalla an sunani taqwahu, dan dia akhirnya tergincir dari ketakwaan yang biasanya dia melakukannya, ya. Jadi ini ijma' para ulama, tidak diragukan bahwa hukumnya haram, selesai hukumnya haram, mau diapain juga ijma'. Adapun perkataan ulama Syafi'iyah maka sangat banyak, hanya saja waktu kita terbatas, ya. Tapi saya sebutkan misalnya perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Beliau berkata, fa kullu ma lahu thaman hakadha yuqta'u fihi. Semua perkara yang dicuri kalau punya harga, harganya balagha qimatu rubu' dinar, kalau harga barang tersebut harganya seperti 1/4 dinar, yaitu kira-kira 1 gram lebih dikit. Ya, misalnya 1 gram sekarang harganya 1 juta. Kalau ada barang yang dicuri nilainya sekitar 1 juta, apakah mushafan dalam bentuk mushaf, kana au saifan atau pedang, au ghairahu mimma yahillu thamanuhu, yang barang-barang tersebut halal untuk dijual belikan, fa in saraka, maka harus dipotong. Tapi kalau kurang dari rubu' dinar, misalnya cuma curi 500.000, maka tidak dipotong tangan. Selama dengan syarat mimma yahillu thamanuhu, dari perkara-perkara yang dicuri tersebut perkara-perkara yang halal. Fa in saraka khamran, adapun jika dia mencuri khamr, bir, au khinziran, atau dia mencuri babi, lam yuqta, maka tidak dipotong tangannya, li anna hadza haramu thaman, karena ini barangnya haram harganya. Wala yuqta fi thamani tumbur wal mizmar, dan juga seorang tidak dipotong tangannya kalau dia mencuri kecapi dan seruling. Kalau dia mencuri kecapi dan seruling, kecapi ada dawainya, ada senarnya, atau dia mencuri seruling, maka tidak dipotong tangannya. Di sini perhatikan Imam Syafi'i menyamakan tumbur, kecapi dan seruling sama seperti khamar dan babi, ya, sama-sama haram maksudnya, ya. Kemudian beliau berkata, walau kasara lahu tumburan aw mizmarun aw kabaran wa illam yakun, kemudian beliau berkata, wa illam yakun yasluhul illa lil malahi fala syai' alaihi wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslim aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'man aw kasaraha muslim li wahidin min haula'i abtala dzalika kullu. Beliau menjelaskan bahwasanya kalau ada yang mematahkan alat musik kecapi atau seruling, ya, atau yang semisalnya, ya,
yang ini digunakan tidak lain kecuali untuk alat-alat nyanyian, ya, malahi, maka tidak perlu bayar, tidak perlu ganti rugi maksudnya. Demikian pula kalau orang Nasrani yang menghancurkan punya Muslim ada orang Nasrani datang hancurin punya Muslim, sama, tidak perlu bayar. Atau Yahudi datang ke seorang Muslim hancurkan alat musiknya seorang Muslim, maka tidak perlu bayar. Musta'man, orang kafir yang minta pengamanan kemudian datang dia menghancurkan alat musik seorang Muslim, tidak perlu bayar. Dan sebaliknya juga kalau Muslim yang menghancurkan punya mereka juga tidak perlu bayar. Nah, ulama Syafi'iyah sepakat ya bahwasanya musik hukumnya haram. Tapi hanya saja mereka khilaf. Apakah main alat musik ini dosa besar, dosa kecil? Ada khilaf di kalangan mereka. Sebenarnya mengatakan dosa kecil, sebenarnya dosa besar. Yang mengatakan dosa besar adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Ya. Ya, dalam kitabnya Az-Zawajir dia memasukkan mendengar alat musik adalah hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya hukumnya haram, maka tidak perlu kita mencari-cari dalih untuk menghalalkan alat musik. Terlalu banyak perkataan Syafi'iyah ya, yang mengatakan orang main musik itu bertasyabuh dengan para peminum khamr, orang main musik itu bertasyabuh dengan orang fasik. Alat musik itu membuat orang mengantarkan kepada maksiat, mengantarkan kepada dosa besar, ya. Dan macam-macam, menumbuhkan kemunafikan. Dan benar, orang kalau suka main musik gimana dia mau khusyuk? Nggak, susah, ngomong kosong ya. Musik itu ya dalam hatinya selalu musik-musikan, bukan Al-Qur'an, bukan enggak. Kalau ingin bahasa sering sampaikan, kalau ingin bahagia tinggalkan musik. Saya bukan bicara omong kosong, artinya saya dulu juga main musik. Jadi orang kalau main musik, dia udah hatinya penuh dengan itu ya. Hatinya penuh dengan itu ya. Meskipun dia sholat, mesti baca Quran, beda. Tapi kalau dia baca Quran benar-benar, hatinya benar-benar bahagia dengan Al-Quran. Saya sering sampaikan, kalau Anda mengatakan musik bikin bahagia, boleh. Betapa banyak orang musik yang stres. Betapa banyak orang musik yang bunuh diri. Betapa banyak orang musik yang akhirnya terjerumus pada yang lainnya. Terjerumus pada minum khamar, terjerumus pada pacaran, terjerumus pada hal-hal yang haram. Kenapa? Karena musik membuat jiwa itu benar-benar fly. Dan dia ingin diasupi dengan hal-hal yang haram yang lain. Jadi musik itu pengantar. Makanya disebut dengan suara syaitan karena mengantarkan kepada yang lainnya, dan ini kenyataan. Tapi kita coba, antum boleh sensus pemain musik yang taruhlah yang baik dengan yang tidak baik, coba dibandingkan. Coba. Musik Islami berapa sih? Taruhlah kita bilang halal. Kita bicara syariat memandang secara global, secara kalau ternyata yang lebih banyak mudaratnya maka hukumnya haram di antara cara syariat mengharamkan sesuatu. Seperti apa namanya? Yas'alunaka al-khamr wal maisir qul fihima itsmun kabir wa nafi'un lin-nas. Wa ithmuhum akbaru min naf'ihim. Mereka bertanya kepada engkau tentang judi dan khamar, ya. Katakanlah bahwasanya pada keduanya ada dosa dan ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Benar, khamar ada manfaatnya, bikin orang lupa. Kalau stres minum khamar bisa hilang lupanya, tapi haram, dosanya lebih besar. Kalau kita bilang musik halal juga, taruhlah, kita jujur ya, kita bandingkan pemain musik yang baik, yang genah dengan yang tidak genah, coba. Yang dangdutan, yang rapper, yang rusak. Banding 1% belum tentu. 1% yang baik belum tentu ada dibandingkan dengan yang rusak. Dengan yang dangdutan, dengan yang joget-joget, dengan macam-macam cinta-cinta apalah, maksiatlah mengajak kepada. Tapi yang mungkin nyanyi solawatan sedikit, enggak banyak dibandingkan dengan, saya bicara dibandingkan dengan yang maksiat ya. Ya ini saja sudah jelas bahwasanya musik melalaikan, ya. Dan apa namanya, kalau sudah datang dalil ya sudah selesai. Sudah datang dalil sudah selesai. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, musik kan suara yang indah, enggak boleh kita dengar. Kalau gitu enggak boleh kita dengar suara-suara burung dan yang lainnya. Makin dibantah oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dari ulama Syafi'iyah ya. Beliau berkata ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya suara-suara yang indah seperti suara andelib semacam suara burung, kemudian suara-suara yang keluar alami, maka hukumnya tidak mengapa dikiaskan dengan suara burung. Kemudian kata beliau, wala yustathna min hadhi ilal malahi. Yang diharamkan cuma alat-alat musik, wal autar, senar-senar, wal mazamir, dan suling-suling. Allati warada syar'u bil man'i minha, yang syariat mengharamkannya ya. Sudah selesai. Jadi kalau syariat sudah mengharamkan, maka kita katakan hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.